Di antara nasihat Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau menyampaikan jawadhibu taba' ila dunya kathira. Hal-hal yang bisa menarik dan memfitnah tabiat manusia menuju dunia itu banyak. Hal-hal yang bisa menarik dan memfitnah tabiat kita sehingga kita terkecoh dengan kehidupan dunia, dan fitnah-fitnah dunia itu banyak, sangat banyak. Ada banyak. Lalu beliau mengatakan di antara warubbama dhanna man la ilma lahu anna jawadhib al-akhirah aqwa. Banyak orang berpikir bahwa sebaliknya, padahal tidak demikian. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Makanya banyak orang susah untuk ngaji, susah untuk taubat, susah untuk istighfar, susah untuk kembali kepada Allah. Bahkan sebagian orang susah untuk puasa di bulan Ramadan lah, hadirin. Na'udzubillah. Ada orang susah untuk sholat 5 waktu di Ramadan. Dan ada banyak orang susah untuk sholat tarawih di Ramadan. Apalagi qiyamul di luar Ramadan. Sholat tarawih di Ramadan susahnya minta ampun. Itulah yang dikatakan oleh para ulama jawadhibu taba' ila dunya kathira. Karena daya tarik yang bisa membuat kita terbius dengan dunia itu banyak banget, banyak sekali. Kenapa? Karena memang itulah tabiat manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyina linnasi hubbus syahwat." Manusia itu dihiasi dalam tabiatnya itu suka dan mencintai syahwat. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu tabiatnya dibuat suka dengan syahwat, dengan hal-hal yang penuh dengan hawa nafsu atau dengan syahwat kita. Dari wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kendaraan pilihan, dan peternakan, pertanian. Kita dibuat perkebunan. Allah berfirman, kita tuh suka itu. Dan itu semua adalah perisan dunia, kata Allah, dzalika mataul hayati dunia. Dan itulah perhiasan kehidupan dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi inilah membuat kita susah beribadah. Dan sebagian orang termasuk di bulan Ramadan. Termasuk di bulan Ramadan. Karena sekali lagi, emang tabiat kita suka dengan kesenangan hidup di dunia, suka dengan harta, suka dengan tahta, suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, suka dengan kendaraan, suka dengan pertanian, perkebunan, peternakan, suka dengan bisnis. Dan tanpa kita sadari, itu akan mengambil waktu ibadah kita, mengambil waktu kita dengan Al-Quran, mengambil waktu kita dengan sholat, mengambil waktu kita dengan zikir. Kita jadi gak sempat zikir pagi petang karena ngurusin itu. Dan memang kita suka. Bukan tidak boleh, tapi seringkali kita offside, seringkali kita melampaui batas. Dan ini yang harus kita sadari. Memang tabiat kita dibuat suka itu. Makanya kata beliau rahimahullah, fa'amma taba jawadhibuhu kathira wa laysa al-ajab an yaglib innamal ajabu an yughlab. Makanya faktor-faktor ini banyak.
Maka tidak mengherankan jika seseorang itu kalah dengan tabiat ini. Tidak mengherankan dan tidak mengejutkan jika kita kalah atau seseorang itu kalah dari faktor-faktor ini. Jadi kata para ulama, nggak mengejutkan sih ketika seseorang itu kalah dari kesenangannya terhadap wanita, kesenangannya terhadap anak, kesenangannya terhadap harta, kesenangannya terhadap bisnis, kesenangannya terhadap kendaraan, kesenangannya terhadap hobi, kesenangannya terhadap pertanian, peternakan, perkebunannya. Jadi kalau ada orang lupa waktu sholat karena asik ngulik gitu, kata orang itu nggak mengejutkan. Ada orang nggak sholat tarawih karena sibuk ini sibuk itu dari urusan-urusan dunia yang sebenarnya bisa di-cut dan nggak akan merugikan dia, tapi kebablasan aja, itu nggak mengejutkan. Atau kita ngobrol, ketemu teman lama, ngobrol akhirnya nggak sholat, cuman buka puasa udah bisa lanjut ngobrol. Ulama mengatakan itu nggak mengejutkan, itu nggak mengagetkan. Justru yang mengejutkan, yang hebat adalah ketika seorang bisa mengalahkan tabiatnya dan hawa nafsunya dengan iman dan ketakwaannya. Itu yang hebat. Walaisal ajab an yaglib wa innamal ajab an yuglab. Yang tidaklah mengejutkan kalau tabiat yang menang. Akan menjadi berita yang menghebohkan jika tabiatnya kalah. Karena dia lebih memilih mencari ridho Allah. Karena dia lebih memilih mencari kehidupan akhirat. Makanya penutupan ayat Ali Imran di atas apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surga. Itu yang mengagumkan dan itu yang mengejutkan. Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau seseorang kalah dengan hawa nafsunya. Karena memang itulah manusia. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Surat Yusuf 53. Bukan sebuah hal yang mengagetkan ketika seseorang itu lebih memilih hartanya, kesenangan wanita dan anak-anak, kesenangan bisnisnya. Nggak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ketika seseorang menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih meyakini hal yang detik itu tidak kasat mata, tapi karena Allah yang berfirman, Nabi SAW yang bersabda SAW, maka ia yakin dan ia memilih itu. Laisal ajab an yaglib, innamal ajab an yuglab. Bukan mengejutkan kalau hawa nafsu dan tabiat yang menang. Yang mengejutkan adalah ketika seseorang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan tabiatnya dengan iman dan ketakwaan. Itu yang mengagumkan. Itulah kehebatan sejati. Semoga kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita dan tabiat kita yang buruk, yang suka dengan hal-hal yang melelahkan di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita bisa lanjutkan setelah Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa ta'ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.